dari mana mereka mencari duit sebanyak itu. Tidak mungkin dari kekayaan dari seorang calon presiden dan calon wakil presiden mampu untuk biaya ini. Ada oligarki yang ikut menunggangi di sana. Atau memberikan support dana lah, investasi lah istilahnya. Nah itulah yang menyebabkan banyak pimpinan daerah itu sudah tergantung sekali oleh siapa yang membantu mensupport mendanai mereka pada saat pemilihan. Tadi kalau kita bicara satu paslon butuh 5-10 triliun, kalau ada 3 paslon masa negara bisa mendanai 30 triliun gitu kan? Nah, tapi kan Anies dan Muhaimin sudah berlayar, artinya sudah daftar di KPU. Sebelumnya kan ketakutannya bisa nggak pasangan ini udah berlayar, udah kampanye, dananya dari mana? Nah itu kan kita tanyakan. Ketika Anies dan Muhaimin, ini merupakan PR yang terbesar bangsa ini untuk kedepannya. kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang terus memberikan update dan juga analisa seputar dinamika terkini politik di Indonesia jelang pemilu 2024. Hari ini kita sudah kembali lagi bersama Mr. Puisi. Ya, kita akan membahas soal harta kekayaan atau siapa sebenarnya capres-cawapres yang paling tajir dan bagaimana kekuatan finansial mereka untuk menghadapi pemilu 2024 ya. Khususnya juga kita bicara siapa yang tanda kutip paling miskin atau paling sedikit kekuatan finansialnya. Untuk itu kita sudah bersama Mr. Puisi. Selamat siang Mr. Puisi. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol soal politik yang semakin menghangat hari-hari ini. Selamat siang. Kita harus terus mengikuti, menganalisa dan memperhatikan dengan jeli sehingga kita juga mampu mungkin membuat informasi yang positif, tidak memihak salah satu kandidat sehingga media ini bisa membantu masyarakat untuk memberikan informasi yang sebagus-bagusnya dan sejujur-jujurnya sehingga masyarakat tidak salah memilih siapa yang akan menjadi pimpinan bangsa ini ke depan gitu loh. Oke. Jadi itu pesan pembuka kita. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen dan share konten-konten di channel YouTube ini. Hari ini kita berbicara soal duit Mr. Puisi sedikit, tapi bukan duit kita, tapi kita bicara duit orang ya. Ini harta kekayaan capres-cawapres yang ya sudah daftar resmi 3 pasang calon di KPU. Ya secara umum kalau kita lihat yang paling kaya atau yang paling banyak harta kekayaannya adalah pasangan Prabowo Gibran dengan total 2 triliun 26 miliar. Ya, Prabowo 2 triliun, kemudian Gibran 26 miliar. Nah, yang kedua di posisi kedua pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mendekati 46 miliar. Pak Ganjar 13 miliar, Pak Mahfud MD 29,5 hampir 30 miliar. Ya, yang paling sedikit harta kekayaannya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau disingkatnya Amin ya dengan total hanya 38 miliar. Pak Anies mendekati 11 miliar, Caimin 27 miliar. Nah, ini angka-angka ini apakah juga menggambarkan kekuatan modal politik mereka, khususnya modal finansial dari capres-cawapres yang ada ini? Berbicara mengenai biaya pemilu, apalagi akan terjadi 2 putaran, itu sangat besar. Setiap putaran, mungkin setiap paslon itu membutuhkan 5-10 triliun. Baru sudah satu putaran? Satu putaran. Kalau 2 kan kalikan 2. Ya, kemudian putaran kedua ya kita kalikan aja. Nah, dari mana mereka mencari duit sebanyak itu? Tidak mungkin dari kekayaan dari seorang calon presiden dan calon wakil presiden mampu untuk biaya ini. Tetapi yang mampu membiayai ini ketika calon itu mendapatkan ranking teratas. Di dalam evaluasi, di dalam survei daripada semua calon yang saat ini ada,
yang mendapatkan ranking ke pertama dan kedua pasti mudah mencari investor. Kemudian yang ranking ketiga inilah membuat agak kesulitan. Nah, tetapi yang sangat menentukan adalah apabila terjadi 2 putaran, nanti kan hanya 2 pasang calon ya, yang akan bertarung. Nah, di sini kedua-duanya kemungkinan banyak akan yang membantu support dana. Tidak mungkin, walaupun nomor 2 belum tentu kalah. Nomor 1 juga belum tentu menang. Sehingga kedua paslon ini pasti banyak orang yang akan menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan dananya untuk bisa memenangkan pemilu. Kadang-kadang sekarang udah jelas kita lihat di dalam wawancara para politik, kemudian kritik-kritik terhadap DPR juga bahwa kebanyakan ini untuk bukan saja pemilihan untuk presiden, pemilihan untuk gubernur, wali kota dan bupati pun ada oligarki yang ikut menunggangi di sana. Atau memberikan support dana lah, investasi lah istilahnya. Nah, itulah yang menyebabkan banyak pimpinan pemerintah daerah itu sudah tergantung sekali oleh siapa yang membantu, mensupport, mendanai mereka pada saat pemilihan. Ini yang menjadi masalah besar. Sehingga nantinya memang banyak wacana daripada tokoh-tokoh bangsa ini untuk memberikan tidak mengadakan pemilu lagi dengan sistem seperti sekarang ini. Kembalikan ke perwakilan. Bukan pemilihan langsung karena kosnya terlalu tinggi gitu. Itu. Nah, katakan kalau ini diteruskan juga seperti ini, kemudian pemerintah memberikan biaya, ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tetap juga akan perlu bantuan luar karena biayanya itu tak mungkin pemerintah akan memberikan biaya sebesar itu 100%. Kalau kita bicara satu paslon butuh 5-10 triliun, kalau ada 3 paslon masa negara bisa mendanai 30 triliun gitu kan? Belum. Untuk paslon, konteksnya paslon gitu, belum lagi yang lain-lain kan begitu. Belum lagi nanti kegiatan politik setiap bulannya. Misalnya dapat sekian, kemudian pemilu sekian, itu mungkin sangat memberatkan. Dan belum tentu juga didapatkan seorang pimpinan yang baik, yang berintegritas. Justru akan didapatkan pemimpin yang sangat tergantung daripada siapa yang membantu dia. Ya, itu. Itu yang menjadi masalah. Ya, jadi kalau kita lihat tadi berdasarkan angka-angka tadi kan yang paling kuat secara finansial personal ya, gabungan Capres-Cawapres kan Pak Prabowo 2 triliun lebih bersama Mas Gibran. Yang paling sedikit ada kekayaannya, tanda kutip bahasanya mungkin paling miskin di antara Capres-Cawapres yang ada kan Pak Anies dan Pak Muhaimin atau Amin. Nah, tapi kan Anies dan Muhaimin sudah berlayar, artinya sudah daftar di KPU. Sebelumnya kan ketakutannya bisa nggak pasangan ini berlayar, udah kampanye, dananya dari mana? Nah itu kan kita tanyakan. Ketika Anies dan Muhaimin sudah resmi mendaftar di KPU, sudah bisa berlayar secara resmi menjadi pasangan capres-capres, walaupun belum diumumkan, tapi setidaknya sudah setengah kakinya sudah resmi lah menjadi capres-capres. Pertanyaannya, terganjal finansial, Amin berlayar tapi terganjal finansial. Nah, terus pertanyaannya lagi, benarkah Nasdem bakal habis-habisan? Karena kan Nasdem menjadi pengusung utama. Ya, sekarang juga kita bisa tanyakan sendiri bahwa sampai sekarang pun mereka mengeluarkan dana cukup besar. Dari mana dananya? Belum tentu juga dari partai-partai yang terlibat di sana. Belum tentu dari Nasdem sendiri atau PKS atau PKB begitu. Ya itulah, memang kalau pasangan yang dikategorikan yang paling rendah pendukungnya nomor 3 akan sulit mendapatkan sponsor dari luar. Artinya kalaupun didanai angkanya lebih kecil lah dibanding calon lain kan begitu. Ya itu. Ya itulah menyebabkan bahwa ini merupakan PR yang terbesar bangsa ini untuk kedepannya. Apakah sistem ini akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama yang nanti ditentukan oleh MPR? Ya, nah kalau ini ada beberapa analisa juga tulisan-tulisan yang mencoba menganalisa kira-kira siapa konglomerat, siapa pebisnis yang akan ada di balik para capres-cawapres yang ada, juga khususnya kalau kita bicara kubu Anies hari ini, yang tentu saja terang benderang pengusaha yang ada. Kita bicara pengusaha yang ada ya, yang ada di belakang Anies dan Muhaimin kan ada Surya Paloh di sana yang juga sekaligus ketua umum Nasdem. Beliau seorang pengusaha sukses. Kalau kita cek harta kekayaannya, ini berdasarkan laporan Forbes,
tahun 2021 hampir mencapai 6,6 triliun atau kekayaan Surya Paloh. Tercatat sebagai ketua partai politik dengan kekayaan tertinggi kedua di bawah Haritanu Sudibyo yang hampir mencapai 16 triliun kalau nggak salah. Nah ini apakah cukup kuat dengan seorang Surya Paloh yang punya jaringan bisnis misalnya, jaringan pengusaha, apalagi dengan misalnya tadi fakta kalau dia kekayaan personalnya hampir 6,6 triliun, nggak bisa beli, cukup kuat nggak sokongan Surya Paloh? Itu saya bilang bahwa dana segitu tuh tidak ada artinya apabila itu digunakan untuk pilpres. Makanya perlu pengusaha-pengusaha lain yang mau mensupport untuk memenangkan pertarungan pilpres 2024. Nah itu yang menjadi tanya besar dan nyatanya juga mereka tenang-tenang saja sampai sekarang juga program berjalan terus. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan besar, dari mana datangnya dana itu? Ya udah banyak yang mengatakan pasti akan ada oligarki yang akan membantu pendanaan ini. Ya, itu menyebabkan nantinya akan tergantung daripada yang membantu. Pemerintahan ini juga tergantung daripada cukong-cukong yang ada di balik ini. Nah, itu kan kurang sehat untuk negara yang kita arti kekayaan alamnya yang sungguh berlimpah. Sehingga banyak hal-hal yang terjadi nantinya apabila program ataupun sistem seperti ini terus berkelanjutan gitu. Oke, terakhir Mr. Puisi, itu kan kalau kita bicara dana, belum lagi persoalannya adalah bagaimana transparansi terhadap dana-dana yang mereka peroleh. Kan para kandidat ini harus melaporkan dana kampanye mereka kan, berapa penerimaannya, berapa penggunaannya. Nah ini apakah nanti akan ada istilahnya uang-uang siluman yang masuk tapi memang tidak dilaporkan, atau akan istilahnya menjadi uang setan dimakan hantu dan sebagainya begitu? Ya dari dulu rasanya sih bertanggung jawab penggunaan dana pemilu, dari mana dapatnya, kemudian keluar untuk apa, itu rasanya sulit sekali untuk dibuat transparan. Walaupun dia auditnya ya udah bisa terlihat, dia udah lulus semua, nggak ada masalah. Artinya sesuai dilaporkan kan? Yang nggak dilaporkan kan nggak tersentuh. Tapi kan tidak ada bukti-bukti. Iya, oke. Kemarin mereka tuh uang-uang ini kan, uang-uang siluman ini semuanya uang cash dalam US dollar misalnya. Nah itu yang menyebabkan nanti banyak akan terjadi inflasi, ya kan? Nah kalau misalnya US dollar banyak masuk, kemudian ataupun uang-uang yang rupiah ini banyak yang digunakan untuk kampanye ini akan menyebabkan masalah-masalah perekonomian gitu loh. Oke, belum lagi dari potensi misalnya uang-uang haram, hasil kejahatan. Nah itu kan juga harus menjadi catatan kita. Nah juga. Tapi kalau uang-uang haramnya itu dalam US dollar dirupiahkan, itu bagus. Yang sulit ini sekarang kan apabila memang uang haram ini di US dollar kan, sehingga kan akan terjadi inflasi tinggi. Nah, tapi kalau uang-uang haram ini bisa masuk lagi ke Indonesia ya justru bagus lah untuk perekonomian bangsanya. Tapi kan kalau digunakan untuk pemilihan presiden saat ini ya untuk efek kedepannya kan akan berulang-ulang seperti ini, sehingga tidak menguntungkan bagi bangsa ini untuk menghindari menghasilkan pemimpin yang baik dan menghindari korupsi di Kodari. Oke, itu catatan dari Mr. Puisi. Jadi memang persoalannya adalah persoalan nanti ujung-ujungnya kembali kepada akan ada tersandra pemimpin kita, persoalan integritas dan persoalan potensi korupsi di kemudian hari, atau setidaknya juga penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi hasrat daripada cukong-cukong politik atau daripada bohir-bohir daripada dan juga oligarki yang ada. Itu menjadi catatan kita dan mungkin menjadi perhatian kita bersama. Oke, terima kasih Mr. Puisi. Kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dengan topik dan isu yang lebih menarik. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.